Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Timotius 1 ayat 3 sampai yang ke-6. 1 Timotius 1 ayat yang ketiga sampai yang ke-6 kita mau belajar kali ini halnya praktis ya. Saya memberikan judul seperti khotbah tadi pagi juga oleh gembala cabang kita, Pendeta Gabe Simatupang. Temanya jangan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. 1 Timotius 1 ayat 3 sampai 6 kita baca berbalas-balasan. Saya ayat yang ketiga dan 5, rekan-rekan semua ayat yang keempat dan ke-6. Baik, sudah tayang di atas, mari kita mulai. Ketika aku hendak, saya dulu 3 dan 5 saya, teman-teman 4 dan 6. Baik, kita ulangi, saya ulangi. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Silakan. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Puji Tuhan. Rekan-rekan sekalian, Ibu Bapak, hari ini kita belajar tentang hal yang sederhana saja. Kadang-kadang atau cukup sering khotbah saya cenderung doktrinal begitu ya. Dan kali ini kita beberapa kali kita mencoba walaupun tetap mengikuti urutan Alkitab ya. Kita udah mulai dari Yohanes ke Matius, Markus, Lukas. Sekarang kemarin 1-2 Tesalonika, sekarang 1 Timotius. Dan ayat 3 sampai ayat yang ke-6 ini saya mengambil hal yang praktis, yaitu jangan sibuk dengan hal-hal yang tidak ada gunanya. Di sini Paulus lagi ngomong kepada Timotius. Dan dikatakan waktu Paulus hendak pergi ke Makedonia, ini wilayah Eropa begitu ya, Makedonia wilayah Eropa. Kemudian dia meminta Timotius untuk jangan ngikut dia, tapi tinggal di Efesus. Berarti ini konteksnya dia sedang ada di Efesus. Nanti kalau teman-teman lihat lagi di Kisah Para Rasul, ada ceritanya di situ dia di Efesus, terus dia mau pergi begitu ya. Tetapi kemudian di sini Paulus meminta Timotius jangan ikut tapi tinggal di Efesus, dan ada tujuannya di 3B itu menasihatkan orang-orang tertentu jangan mengajarkan ajaran lain. Dan ini sebetulnya penting gitu ya, memegang ajaran yang benar itu penting sekali. Dan justru karena itu Paulus meminta kemudian Timotius tinggal. Tapi kemudian dikatakan di sini selain mengajarkan ajaran yang lain, jangan sampai supaya pertama ayat 4, jangan sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putusnya, yang kemudian hanya menghasilkan persoalan belaka. Ini sebetulnya pada konteks itu ada percakapan tentang dongeng. Kalau bicara dongeng maka ini berkaitan bisa saja karena konteks Efesus itu tidak semuanya lagi Kristen Yahudi, ada banyak juga orang Kristen dari bukan Yahudi, sehingga dongeng-dongeng itu banyak sekali. Dongeng dalam mitologi Yunani kuno, dongeng dewa-dewa, dongeng pahlawan-pahlawan, kemudian dongeng dari Romawi kuno, dan juga bagian-bagian lain di sekitar termasuk Mediterania, begitu ya. Ada pahlawan-pahlawan yang disebutkan dan seterusnya. Nah, kemudian di situ dikatakan lagi silsilah. Nah, kalau ini nampaknya Yahudi ya, karena orang Yahudi sangat kuat dengan silsilah begitu ya, bicara ke atas gitu. Misalnya dia suku Benyamin seperti Rasul Paulus pernah menyatakan dirinya, kemudian mungkin juga dia suku tertentu yang lain, Yehuda atau yang lain-lain. Dan dikatakan jangan sibuk dengan hal-hal yang seperti itu. Jangan sibuk dengan hal-hal yang seperti itu. Ini untuk konteks pada waktu itu Yunani, Romawi dan masyarakat sekitar, kemudian juga untuk orang-orang Yahudi. Nah, kemudian di sini dikatakan yang tiada putus-putusnya. Tiada putus-putusnya yang berarti menunjukkan mereka begitu sibuk dengan hal-hal itu.
sibuk dengan hal-hal yang seperti itu. Dan dikatakan di situ dibandingkan antara ajaran Tuhan dengan ajaran lain maupun dongeng-dongeng dan silsilah-silsilah. Jadi dengan kata lain, Paulus mau berkata adalah lebih baik sebetulnya menyibukkan diri mendalami ajaran firman Tuhan daripada yang lain-lain begitu. Dan kemudian di sini Paulus berkata, itu hanya menghasilkan persoalan. Itu hanya menghasilkan persoalan. Ini kalau kita bawa dalam konteks kehidupan kita sehari-hari, kita bisa saja loh ribut gara-gara hal-hal yang gak penting. Kita bisa saja loh debat untuk hal-hal yang gak penting banget gitu. Apalagi dengan konteks Indonesia, dengan politik gitu ya, kita sempat dipecah belah gitu. 01, 02, 03 dan seterusnya, bahkan gereja saja bisa terdampak gitu ya. Di gereja kita beberapa waktu yang lalu juga itu sempat terdampak gitu. Dan ini sebetulnya tidak perlu sampai seperti itu. Dikatakan jangan sampai kemudian malah membuat persoalan-persoalan belaka yang gak ada guna, Nah karenanya kemudian dikatakan bukannya tertib hidup keselamatan. Artinya sebaiknya justru yang mesti dipikirkan adalah tertib hidup keselamatan. Nah tertib hidup keselamatan, Indonesianya rumit ya, tertib hidup keselamatan. Dalam bahasa Yunaninya cuma oikonomian tuteu, stewardship of God gitu. Stewardship of God, stewardship juga mungkin kita bingung apa itu stewardship, tapi oikonomian itu dari oikos dan nomos yang artinya mengelola rumah. Nah, mengelola rumah ini rumah yang mana? Ya rumah Tuhan maksudnya begitu ya. Makanya ditambahkan oikonomian teu, stewardship of God. Di sini nggak ada Allahnya malahan. Di sini cuma tertib hidup keselamatan. Tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Kalau di situ disebutkan oikonomian tuteu, stewardship of God, penata layanan Allah gitu. Penata layanan dari Allah. Bukan pelayanan tapi penata layanan. Penata layanan itu apa? Dalam dunia teologi itu penata layanan sebetulnya adalah mengelola apa yang dipercayakan oleh Allah kepada kita. Itu yang dimaksud dengan stewardship atau penata layanan. Mengelola apa yang Allah percayakan kepada kita. Nah, kalau kita bertanya pada diri kita sendiri masing-masing, apa sih yang Allah percayakan pada kita? Banyak sekali. Yang terpenting kehidupan kita gitu. Maka karenanya penata layanan dari Allah maksudnya mengelola semua yang dipercayakan Allah kepada kita. Yang paling pertama mengelola kehidupan yang Allah berikan. Mengelola kehidupan. Nah kalau kayak begini kan kita berarti gak boleh sembrono kan? Gak boleh sembrono dalam kehidupan. Saya mau cerita sedikit ya, karena ada mahasiswa di sini, ada beberapa mahasiswa. Saya baru menyelesaikan tugas saya untuk mengajukan dokumen, untuk mengajukan lektor kepala dan beberapa waktu yang lalu ada semacam pemeriksaan dokumen, kelengkapan dokumen. Ternyata ada yang kurang dan saya nervous sekali. Waktu itu saya khotbah di RSUD Tarakan. Selesai khotbah ada pertemuan gitu, komite integritas akademik dan ternyata ada kekurangan satu. Yang kalau itu tidak dilengkapi, ya saya tidak bisa mengajukan lektor kepala atau associate professor pada periode ini yang berakhir akhir September nanti. Maka setelah itu saya gelisah sekali, saya ngomong sama istri saya, ini kacau nih kalau kayak gini, saya nggak bisa ngajuin September, ini gimana dan seterusnya. Terus kemudian saya menghubungi beberapa teman dan saya pernah mengirim satu artikel 2023, satu jurnal nasional dan kemudian saya hubungi ini gimana, terus kemudian saya proses, ada revisi yang masih saya kerjakan dan seterusnya dan ternyata kemudian terbit di jurnal internasional Sinta 2 gitu ya. Kalian mahasiswa harus mulai mengerti apa yang saya maksudkan dan kemudian terbitlah seminggu 10 hari yang lalu sehingga kemudian saya kontak sekretaris ketua dan sekretaris yayasan yang mengurus ini semua. Dan dia bilang sudah bisa dan sudah lengkap semua, sudah beres, akan diajukan supaya kemudian akhir September bisa diproses, hasilnya nanti November keluar. Apa yang saya mau contohkan adalah ketika itu jadi tugas tanggung jawab yang mesti saya kerjakan, saya harus kerjakan. Nah teman-teman, itu contoh dari dunia kerja saya sebagai dosen di STFT Jakarta. Maka ini contoh sederhana
yang mana bukan cuma para mahasiswa, tapi kita semua harus mengelola. Karenanya kita mesti menemukan nih, apa yang Allah percayakan pada kita. Kalau saya sebagai suami, ya istri dan kemudian anak-anak. Kalau saya sebagai gembala, ya apa yang kita miliki di sini, milik kita bersama, begitu ya. Teman-teman sudah tahu juga bagaimana kita berjibaku menuntaskan selisih sisa sewa, gitu ya. Dan ternyata semua kita bisa terlibat, kecil banyak tidak masalah, dan kita bisa tuntaskan sisa 72,5 juta. Waktu itu saja saya berpikir gimana ya cara menuntaskannya. Tapi ternyata oleh kasih karunia Tuhan yang berkelebihan memberi, tidak berkelebihan tidak memberi juga tidak masalah. Dan kemudian tuntaslah itu. Nah, sebagai dosen ya saya punya tanggung jawab yang saya harus kerjakan. Jadi tertib hidup keselamatan, bahasa Indonesia-nya agak abstrak. Bahasa Inggrisnya stewardship of God. Bahasa Yunani-nya oikonomia, nggak masuk ya? Kok bisa sih? Oh ya merah. Ini sudah masuk? Tes? Oke, baik. Saya lanjutkan. Yang menarik adalah bahwa dalam bahasa Yunani yang digunakan oikonomian teu, ya, dan ini ada pengertian oikos, ini rumah begitu. Rumah, dan rumah ini kan sebetulnya pertama-tama ya keluarga begitu ya. Tapi kemudian ya secara lebih luas ya berarti ini apa yang dipercayakan, kelembagaan yang dipercayakan oleh Allah kepada kita semua, baik sebagai gembala, wakil gembala, pengurus, pengerja, jemaat, dalam profesi kita, dalam posisi rumah tangga, suami, istri, orang tua, anak-anak, masing-masing kan punya tanggung jawab yang Allah berikan. Maka dengan kata lain kita harus menunjukkan diri kita bisa dipercaya. Dan kata Tuhan, kalau kita bisa dipercaya dengan perkara kecil, kita akan bisa dipercaya dengan perkara besar. Persoalannya adalah banyak orang, apalagi di Indonesia ini, maunya langsung yang besar-besar kan. Maunya langsung yang besar-besar. Makanya di Indonesia terjadilah shortcut, bypass, korupsi, kolusi, nepotisme, dan lain-lain. Kita kalau mau cepat jalan juga kita shortcut, kita potong lampu merah, kita terabas, dan seterusnya. Ini contoh bahwa bagaimana mungkin kita mau mengelola yang dipercayakan yang besar, kalau yang kecil kita tidak bisa dipercaya. Nah karenanya highlightnya, boleh tolong tayangkan ayat yang keempat tadi, highlightnya tadi adalah tertib hidup keselamatan. Walaupun dalam bahasa asli kata keselamatan gak ada. Ini jadi agak unik gitu ya. Bahasa aslinya tidak ada kata keselamatan. Bahasa aslinya penata layanan dari Allah yang kita terima, yang diberikan di dalam iman begitu. Nah rekan-rekan sekalian, ini jadi basis, sehingga dengan kata lain mentalitas orang percaya itu harus bisa dipercaya begitu. Mentalitas orang Kristen itu harus bisa dipercaya, harus bertanggung jawab. Dan pertanggungjawaban yang diberikan kepada siapa? Bukan kepada manusia, kepada Allah. Makanya ada firman yang berkata, perbuatlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka dengan kata lain, ketika kita mengerjakan pekerjaan kita apapun itu, maka kita mesti mengerjakannya sungguh-sungguh, bahwa semua yang saya kerjakan sekecil apapun dan bahkan tidak dilihat oleh manusia, bahkan tidak dihargai oleh manusia, kita harus sadar bahwa Allah melihat, dan sekecil apapun, sekecil dan serendah apapun di mata manusia, Allah melihat dan menghargai. Makanya jangan kita cari pujian manusia karena gak ada gunanya. Pujian manusia menjatuhkan, pujian Allah membentuk kita. Ini yang harus kita cari. Jangan cari pujian manusia, carilah pujian Allah. Dan itu justru yang hakiki, yang esensial. Ini penting teman-teman semua. Ini penting betul-betul. Nah Bapak yang terkasih, kalau kemudian kita lihat ayat yang ke-5 ya,
Tujuan nasihat ini ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Ini juga waktu saya baca Indonesianya agak-agak ribet gitu ya. Hati yang suci, hati nurani yang murni. Seakan-akan kayak ada pengulangan begitu. Tapi ternyata saya baru ingat, saya mengajar Alkitab dan etika Kristen. Kemarin itu saya baru mengajar tentang hati nurani. Hati nurani itu bahasa Inggrisnya conscience, bahasa Latinnya conscientia, bahasa Yunaninya suneidesis. Jadi dia bicara batin, jadi hati yang suci, batin yang murni. Ini bicara inner being, manusia di dalam. Maka ketika dikatakan tujuan nasihat ini, jadi waktu Paulus mengingatkan Timotius untuk menasihatkan orang-orang lain, tujuannya adalah kasih dari hati yang suci, batin yang murni, dan iman yang tulus ikhlas. Dalam bahasa Inggrisnya itu iman yang tulus ikhlas itu sincere, dan sincere itu memang artinya tulus ikhlas. Dalam bahasa Yunaninya anupokritu, yang artinya memang tulus ikhlas ya. Jadi suci, murni, tulus ikhlas itu sebetulnya sinonim, sama aja sebetulnya. Suci, murni, dan tulus. Dengan kata lain, ketika dibicarakan hati nurani, iman, ini ketiganya juga bicara yang di dalam kita, manusia batiniah kita. Yang berarti Paulus mau berkata, kita harus memiliki hati nurani, memiliki manusia batiniah, kita mesti memiliki inner being kita, inner man kita yang suci, murni, dan tulus itu. Itu harus jadi karakter kita. Karenanya tidak boleh ada ruang sedikit pun untuk kemunafikan. Masih lebih baik kalau kita kelihatan galak tapi itu tulus dari hati kita, daripada kita kelihatan lembut tapi bulus sebetulnya, bukan tulus. Lebih baik kelihatan galak tapi benar dari hati, daripada tulus tapi bulus di hatinya, alias munafikun, munaroh. Ya, lebih baik seperti itu. Walaupun kemudian yang ideal adalah luarnya tulus, halus, dalamnya juga tulus dan halus. Itu yang ideal gitu. Tapi paling tidak apa yang kelihatan di luar, baik lewat kata, perbuatan, itu sama dengan yang di hati. Jangan sampai hati dan kata dan perbuatan itu beda dengan di hati, jadinya munafikun tadi. Nah, ini harus kita miliki teman-teman. Jadi kalau poin yang pertama, kalau tema kita jangan melakukan hal-hal yang tidak berguna, maka poin yang pertama tadi adalah bertanggung jawab, mengelola sungguh-sungguh dengan apa yang ada pada kita yang Tuhan percayakan pada kita. Yang kedua, memiliki hati yang suci, yang bersih, yang tulus. Di luarnya penuh tanggung jawab, di dalamnya suci, murni, dan tulus. Dan ini sulit loh, sulit. Karena kita seringkali diajar untuk punya tampilan yang baik gitu, tapi tidak banyak diajar untuk punya hati yang tulus dan bersih. Yang membuatnya makin sulit, tidak ada yang tahu selain Tuhan dan dirinya sendiri. Gak ada yang tahu gitu, gak ada yang tahu. Kita bisa menggerutu, berarti hati kita penuh gerutu. Tapi belum tentu mulut yang tidak menggerutu, hatinya tidak menggerutu, belum tentu. Karena kita gak tahu hati orang lain, hanya Dia dan Tuhan. Hanya saya yang tahu hati saya dan Tuhan. Tapi kadang-kadang atau bahkan cukup sering hati kita bisa mengecoh kita. Kelihatannya kita tulus, kita ngerasa kita tulus, ternyata tidak. Hati itu bisa seperti itu. Apalagi kalau kita terbiasa main drama. Apalagi kalau kita terbiasa main drama. Silakan Pak Henry. Etan silakan. Ini kawan saya dua jadi kumpul begini. Oke, ini juga jadinya penuh di kanan seperti biasa. Baik, saya lanjutkan. Jadi hati kita kalau terbiasa ditipu daya, terbiasa kemudian mendustai diri dan mendustai orang lain, kita juga bisa terkecoh dengan hati nurani kita.
Apalagi kalau kemudian hati nurani kita memang kemudian diisi dengan perkara-perkara seperti itu. Kemarin di kelas etika, saya etika Alkitab dan etika Kristen, saya menjelaskan, silakan Pak, long time no see, yang mau wisuda sebentar lagi. Oke, saya lanjutkan. Ini kayaknya sampai selesai saya khotbah bakalan banyak yang datang lagi. Karena saya hitung paling tidak 7-8 kakak tidak datang hari ini. Entah kenapa justru. Tapi tidak masalah. Saya lanjutkan. Baik ibu bapak yang terkasih, saya mengajar Alkitab etika Kristen. Persis kemarin saya menjelaskan fungsi hati nurani. Saya jelaskan fungsi yang pertama itu indeks. Fungsi yang kedua itu findex. Fungsi yang kedua itu judex. Indeks itu mengumpulkan hukum. Dan bagi orang percaya hukumnya harusnya firman Allah. Maka hati kita harus diisi terus dengan firman Allah. Sehingga firman Allah itu jadi hukum bagi kita. Bagi kita jadi hukum. Ini kalau dalam negara seperti parlemen yang membuat undang-undang, menyusun hukum, menetapkan hukum, dan seterusnya. Yang jadi persoalan adalah kalau kita tidak mengisi hati nurani kita dengan hukum, dengan firman Allah menjadi hukum bagi hati nurani kita. Kalau indexingnya tidak kita lakukan dengan firman Allah, maka indexingnya secara otomatis dilakukan oleh pihak yang lain. Oleh ajaran-ajaran filsafat-filsafat dunia, oleh hal-hal yang berasal dari dunia. Ketika firman Tuhan mengajarkan tampar pipi apa? Pipi kanan. Kenapa kanan? Sudah pernah saya jelaskan ya, karena pipi kanan ditamparnya pakai tangan kanan dengan punggung kan ini ya, begini. Bukan begini. Mengapa harus begini? Karena kalau begini berarti orang yang ditampar setara. Sementara tidak boleh nampar tangan kiri karena pada zaman Yesus tangan kiri sudah tidak boleh bekerja. Jadi harus tangan kanan, tapi karena yang ditampar posisinya lebih rendah, maka begini. Sebab kalau begini posisinya sederajat. Maka Tuhan bilang kalau tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Waktu kasih pipi kiri kan otomatis tamparnya pakai telapak tangan. Yang berarti menyatakan yang ditampar itu mengatakan kamu tidak lebih tinggi dari saya, kita setara. Sehingga sebetulnya itu adalah bentuk perlawanan kekerasan. Nah, kalau Tuhan misalnya berkata tampar pipi kanan kasih pipi kiri, kalau kita tidak diajar dengan firman Tuhan seperti itu, tapi kalau kita diajar dengan yang lain, misalnya kalau kita tidak mengajarkan diri kita dengan firman Tuhan yang seperti itu, maka yang lain yang akan mengajar. Misalnya lo jual, gua beli, misalnya begitu. Artinya begini, kalau firman Tuhan tidak mengisi hati nurani kita, maka yang lain otomatis akan mengisi. Mengapa? Karena tidak ada zona netral. Kita mendengar, kita menyaksikan kehidupan setiap saat. Ketika kita mendengar, menyaksikan, bahkan mungkin memperkatakan, itu semua adalah filsafat-filsafat dunia ini. Ketika kita naik mobil, lampu merah, orang-orang lain terobos, itu sebetulnya filsafat dunia. Mereka mengajarkan filsafat mereka kepada orang-orang di belakang mereka bahwa tidak apa-apa menerobos lampu merah, misalnya seperti itu. Dan itu mengajarkan kepada yang di belakang. Nah, kalau yang di belakang tidak punya basis indexing firman Allah yang baik, maka dia bisa, gue juga bisa, begitu. Dan itu yang terjadi di negeri kita. Nah, kalau kita mengisi firman Tuhan terus-menerus dalam hati kita, proses indexingnya kita lakukan, maka masuk tahap kedua, yaitu findex. Nah, findex itu seperti polisi menegakkan hukum, tapi tentunya bukan polisi di Konoha, begitu ya. Kalau polisi di Konoha bukan menunggu sebelum lampu merah. Kalau polisi di Konoha menunggu setelah lampu merah, begitu ya. Seperti di bypass itu, kalau dari Pramuka belok kiri gitu, kalau dari jalur cepat langsung belok kiri di bypass ke arah GPS, itu dari balik tiang beton itu nanti bisa tiba-tiba muncul gitu. Itu mukjizat kan, dari yang tidak ada menjadi ada gitu kan. Creatio ex nihilo. Tadinya nggak nongol, tiba-tiba dia nongol gitu. Yang benar seharusnya dia nunggu sebelum lampu merah. Kalau ibu bapak misalnya ke luar negeri, Amerika, Eropa, segala macam negara maju, polisi ada di tengah-tengah mengatur lalu lintas, bukan menunggu kesalahan terjadi begitu, tapi menghindari supaya kesalahan terjadi. Nah, itu yang benar. Nah, findex itu dimiliki oleh hati nurani. Kalau kita indexing terus dengan kebenaran, maka kemudian ketika kita hendak melakukan sebuah kesalahan, hati nurani akan berkata, jangan lakukan itu.
Atau ketika kita tidak mau melakukan sesuatu, hati nurani akan berkata, lakukan itu, asigor. Itu yang disebut vindex. Nah kemudian yang ketiga, judex, jadi hakim. Ketika misalnya kita sudah tahu kebenaran, kita sudah tahu kita punya hukum dalam hati kita, kemudian kita hendak melakukan sesuatu, tapi hati nurani bilang jangan lakukan, tapi kita kemudian melakukannya, maka kemudian yang terjadi kita merasa bersalah. Hati nurani menghakimi kita. Itu sebabnya firman Allah berkata, roh Allah bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Firman yang lain yang berkata juga bahwa roh di dalam diri kita akan bersaksi entah membenarkan atau menghakimi kita. Maka itulah prinsip hati nurani. Jadi kalau dia berkata jangan lakukan, kita lawan, maka kemudian ada rasa bersalah. Itulah wujud judex tadi. Seperti hakim yang ketok palu, Anda bersalah atau Anda tidak bersalah. Nah kemudian kalau kita melawan terus, indeksinya pun sudah tergopoh-gopoh, sudah payah begitu. Yang lebih parah kalau indeksinya juga ajaran-ajaran yang gak benar, maka kemudian yang terjadi vindexinya juga salah, judexinya juga kemudian salah. Nah ketika suara itu berbicara, kalau kita melatih indexing secara rutin, vindexing secara rutin, kita ikuti semua, judexingnya pun akan mudah sekali. Dia nggak perlu bicara keras, dia cuma berkata, Asigor jangan lakukan itu. Kita tahu, oh saya tidak boleh lakukan itu. Asigor lakukan itu, saya lakukan itu. Asigor kerjakan itu, saya kerjakan. Maka cukup dengan suara pelan. Tapi kalau suara pelan ini kemudian tidak kita ikuti, lama-lama dia akan makin besar suaranya. Maka lama-lama dia akan makin besar, dia akan berkata, Asigor jangan lakukan. Ketika saya tidak dengar, Asigor jangan lakukan. Ketika saya tidak dengar, Asigor jangan lakukan. Bahkan ketika saya makin tidak dengar, dia akan makin besar, Asigor jangan lakukan. Dan akan tiba pada saat dimana saya tidak mendengar suara itu lagi. Karena ketika suara itu tidak didengarkan, lama-lama dia akan diam. Dan ketika dia diam, yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Ketika itu terus menerus dilatih, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, sehingga kita tidak tahu apa yang benar, yang baik, yang tepat, yang bertanggung jawab. Itulah keputusan etis Kristiani. Benar salah, baik buruk, tepat keliru, bertanggung jawab atau ceroboh atau lalai. Kalau kita mau refleksikan, kita cukup sering gagal loh dengan hal-hal ini. Benar salah, baik buruk, tepat keliru, bertanggung jawab atau ceroboh atau lalai. Nah kalau indexing, vindexing, judexingnya tidak kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, maka lama-kelamaan tadi itu hati nurani yang tadinya suara lembut kita dengar, makin lama makin besar, akhir sampai teriak pun kita tidak dengar lagi. Dan ketika itu terjadi, dia mati langsung. Dia tidak lagi bersuara, seperti monitor jantung dari kencang begini, lama-lama dan di situ sebetulnya kita mati rohani. Di situ sebetulnya kita mati rohani. Nah ini kalau sudah begini bahaya sekali. Bahkan kita meyakini yang kita lakukan benar, padahal totally wrong. Kita meyakini ini benar, padahal itu sepenuhnya salah. Nah rekan-rekan sekalian, ini yang saya jelaskan terkait hati nurani yang suci, yang murni, dan yang tulus tadi. Kemudian ayat yang ke-6, boleh tayangkan kembali. Ayat yang ke-6 adalah ayat yang terakhir. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Ternyata ibu bapak yang terkasih, omongan yang sia-sia bisa menyesatkan. Omongan yang sia-sia bisa menyesatkan. Maka kalau kayak begitu, lebih baik irit ngomong tapi tidak sesat. Lebih baik irit ngomong tapi tidak sesat. Karena omongannya sia-sia. Maka karenanya lebih baik kata-kata yang keluar dari mulut kita sedikit tapi tidak sia-sia, efektif, efisien, bahkan kemudian jadi berkat. Ada orang yang tidak sampai tujuan dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Kemudian ketika saya melihat lagi rekan-rekan sekalian,
ayat yang ke-6 ini ya. Yang tidak sampai pada tujuan, kalau dalam bahasa Inggris itu having missed the mark, yang dalam bahasa aslinya astokesantes. Nah, astokesantes itu dari stokos, itu artinya aim atau target. Yang sebetulnya tidak sampai pada tujuan itu sama dengan tidak tepat sasaran. Atau kalau bahasa Indonesia lain yang sudah kuno itu tadi Pak Etan mengatakan luncas, tidak tepat sasaran. Jadi having missed the mark atau tidak sampai pada tujuan berarti tidak tepat sasaran. Nah, Paulus itu sosok yang sangat senang menggunakan model olahraga. Kadang dia gunakan model tinju, kadang balap lari begitu ya. Kadang juga menggunakan model prajurit dengan segala kelengkapan perangnya. Maka ketika dia gunakan tidak tepat sasaran, maka ini bicara panah yang ditembak tapi tidak tepat sasaran. Nah, rekan-rekan yang terkasih, tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu, tujuannya apa? Ayat 5 sebetulnya. Jadi dengan kata lain, ketika dikatakan hati yang suci, batin yang murni, iman yang tulus, itu justru sebetulnya jadi sasaran kita. Sasaran kita seharusnya memiliki manusia batiniah yang suci, yang murni, yang tulus. Dan dikatakan di sini ada orang yang tidak sampai atau yang gagal, yang tidak tepat sasaran. Kalau tidak tepat sasaran sebetulnya sama dengan punya sasaran yang lain. Tidak tepat sasaran itu sama dengan punya sasaran yang lain. Nah, kalau kita bawa dalam permenungan kita, kira-kira sasaran kita dalam hidup kita ini apa? Kira-kira sasaran dalam hidup kita ini apa? Saya ingin berbagi lagi karena ini tidak bisa saya lupakan dalam kehidupan saya. Ketika 10 Juli yang lalu kami jadi korban tabrakan beruntun di kilometer 85 tol Cipularang. Kami satu dari 10 korban, kami ditabrak kurang lebih oleh 4 truk begitu, dan 4 truk yang berbeda, dan mobil itu sampai goyang begini begitu, sampai goyang begini. Di situ saya tidak mengalami ketakutan sama sekali, saya memiliki damai sejahtera yang luar biasa. Tapi itu juga memurnikan diri saya. Karena setelah itu saya berpikir-pikir terus sampai sekarang, itu terus mengiang-iang dalam diri saya begitu. Tujuanmu ngapain sih di dunia ini? Itu terus gitu, terngiang-ngiang dalam diri saya. Tujuanmu ngapain sih di dunia ini? Di sini ada yang baru lulus wisuda kemarin nih, Yance dengan Jordan. Ada 2 yang sedang kuliah dari STT Betel nih. Ini alumni juga nih, kakak kelas jauh di atas. Dan juga sekarang beliau dosen. Pak Amin juga alumnus sana begitu. Biasanya kalau kita lulus kuliah kayak saya dulu tahun 99, 25 tahun yang lalu, waktu saya lulus kuliah begitu, seringkali teman-teman punya perspektif, saya pengen jadi ini, saya pengen jadi ini, saya pengen jadi ini, saya pengen jadi ini. Saya ingat waktu saya kuliah itu ada seorang hamba Tuhan bernubuat bahwa saya akan ditugaskan Tuhan ke satu tempat di Sumatera Utara yang tahun 97 itu di peta juga belum ada. Saya lupa lagi namanya apa. Waktu saya cari-cari di peta, dulu belum ada gadget begini kan, saya cari di peta, nggak ada di peta gitu. Itu saking kecilnya gitu. Dan saya ingat waktu itu, ketika dikatakan begitu, saya katakan dalam hati, ya kalau memang Tuhan mau suruh, silakan begitu, silakan saja. Nggak ada yang saya mau persoalkan dengan hal itu. Tapi kemudian 25 tahun setelah itu, ketika mengalami kecelakaan, itu kemudian diingatkan lagi dalam diri saya, apa sih tujuan hidupmu begitu. Waktu misalnya kami berjuang gitu ya, ngurusin sewa ini 2 tahun waktu itu, sekitar saya lupa 275 atau berapa gitu ya, 300 kalau saya tidak salah. Waktu itu belum sampai sejumlah itu uang terkumpul untuk 2 tahun. Waktu dalam bergumul itu saya sempat ngobrol sama istri saya, apa sih yang kita mau kejar dengan begini nih?
Apa sih yang kita mau cari dengan begini? Kemudian ketika mulai menghubungi beberapa teman untuk menyediakan ini semua, ada yang donasi 80 kursi, ini semua dan berbagai macam lagi yang lain. Terus mengiang-iang dalam pikiran saya gitu, apa sih yang mau kita capai? Apa sih yang kami mau raih? Apa sih? Saya suka bertanya sama istri saya begitu. Jangan sampai kemudian ada motivasi-motivasi kecil tapi terselubung bahwa yang saya mau capai itu justru sesuatu yang demi kepentingan saya pribadi. Sebab kalau kayak begitu berarti I miss the mark gitu. Saya luncas. Yang berarti saya punya sasaran yang lain. Berarti saya punya target yang lain. Nah, kembali tadi ketika saya berbagi mulai dari saya kuliah. Ketika saya saya baru ingat, Sipirok tempatnya. Waktu tahun 97 itu belum ada di peta, itu desa, kampung. Bahkan lebih kampung dari kampung saya, padahal kampung saya udah kampung banget gitu. Waktu diperintahkan begitu saya katakan kalau memang itu dari Tuhan, saya bersedia untuk pergi ke tempat terpencil. Karena ketika saya sudah memberi diri saya untuk melayani Tuhan, ya sudah gitu untuk Tuhan. Tapi ternyata kemudian belok, saya masuknya ke STT Jakarta malahan, bukan pergi ke tempat itu. Nah, rekan-rekan sekalian, ini yang mesti jadi perhatian kita sekalian. Ketika kita miss the mark, tidak tepat sasaran, berarti memiliki sasaran yang lain, maka itu akan membuat kemudian kehidupan kita jadi sia-sia. Mungkin bagi kita sendiri gak sia-sia dengan achievements tertentu, karena sekalipun kita tidak tepat sasaran dan punya sasaran yang berbeda, seakan mungkin dalam sasaran yang berbeda itu kita berhasil menurut ukuran dunia. Sangat mungkin menurut ukuran dunia kita berhasil. Tapi di hadapan Tuhan kita tidak berhasil. Di hadapan Tuhan kita miss the target. Di hadapan Tuhan kita miss the mark. Dan ini yang sebetulnya kalau itu terjadi waktu ketemu Tuhan nanti, itu yang paling kita sesali. Itu yang paling kita sesali. Itu yang akan paling kita sesali ketika kita ketemu Tuhan. Kalau sekarang kita bisa bermuka dua, kalau sekarang kita bisa bermain drama, kalau sekarang kita bisa hipokrites, kita bisa bermain wajah kalau sekarang. Tapi di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, kita gak bisa bermain wajah. Langsung terbuka sedemikian gamblangnya di hadapan Tuhan. Dan betapa malunya kita di hadapan Tuhan jadinya. Negeri kita penuh dengan orang-orang yang gak peduli dengan perkara itu. Negeri kita negeri yang sangat banyak ngomong surga. Sangat banyak ngomong surga. Coba saja Google surga di Google search engine. Akan muncul banyak sekali percakapan tentang surga. Search di Facebook, surga akan banyak sekali. Tapi lihat perilakunya, surgawi tidak. Lihat perilakunya, surgawi tidak sama sekali. Nah, Ibu Bapak, rekan-rekan sekalian, kalau sampai kita tidak tepat sasaran atau punya sasaran yang lain, maka justru di situ kita menjadi sia-sia. Di situ kita justru memiliki hidup yang justru sia-sia. Nah, karenanya Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mulai dari sekarang kita mesti mempertimbangkan, mesti melihat-lihat betul. Kita yang pendeta, kita yang hamba Tuhan juga bisa loh pelayanan jadi kesibukan tapi tidak ada gunanya. Bisa. Ini khotbah yang ketiga hari ini. 3 kali khotbah 1 hari Minggu udah cenderung biasa. Saya pernah 5 kali dalam 1 hari Minggu khotbah. Yang akhirnya kadang-kadang kalau 3 gereja yang berbeda saya jadi pembalap jadinya. Pemuda berbadan gelap. Saya jadi pembalap jadinya karena harus ngebut begitu. Makanya teman-teman kalau lihat jalan tol ada mobil yang ngebut jangan marah, itu pasti pendeta. Itu pasti pendeta. Karena apa? Mesti ngejar sampai tujuan. Karena biasanya kalau kayak tadi pagi saya ibadah jam 9. Saya nyampe di tempat ibadah jam 9 lewat 7. Karena kalau di GBI dan sejenisnya ibadah 9, khotbah 9.30, pendeta datang 9.25, it's okay gitu. Kalau di GKI bisa diusir kita. Kalau saya khotbah di GKI jam 9, setengah 9 saya udah sampai. Karena harus ke konsistori dulu, mempercakapkan ibadah, urutannya segala macam gitu.
Kalau di GKI seperti itu, terus ada percakapan tentang berbagai macam. Dan biasanya kalau saya di Protestan, saya mesti cek satu persatu tuh liturginya. Karena kalau di gereja Protestan beda-beda, ada yang pakai penyerahan Alkitab di depan mimbar begitu. Setelah penyerahan Alkitab ada yang salaman, ada yang gak salaman. Jadi saya harus detail catat gitu. Mengapa? Karena saya pernah salah, nggak boleh salaman, saya salaman. Begitu selesai ibadah masuk konsistori, saya ditegur, Pak Pendeta, Bapak ada melakukan kesalahan. Tadi Bapak begini. Ya ampun, pendeta ditegur habis ibadah. Ada juga yang harus salaman, saya nggak salaman, ditegur lagi begitu. Yang paling parah, saya pernah satu liturgi harusnya membacakan doa Bapa Kami. Saya lupa doa Bapa Kami saya bacakan. Saya skip lompat begitu. Selesainya masuk konsistori, saya ditegur oleh majelis jemaat. Bapak pendeta, Bapak melakukan kesalahan. Untungnya pendeta jemaat mantan mahasiswa saya. Pendeta bilang, udah gak apa-apa. Karena pendeta jemaatnya mantan mahasiswa saya, akhirnya udah nggak apa-apa. Majelisnya disuruh diam begitu, anggota majelisnya, ini dosen saya, jangan dipermalukan kira-kira begitu. Nah, rekan-rekan sekalian, kesibukan kita dalam melayani itu justru bisa membuat kita punya sasaran yang lain, bukan sasaran yang Tuhan kehendaki. Nah, saya nggak tahu dengan Pak Etan, dengan Pak Amin Filemon. September itu buat saya adalah waktu saya mengatur jadwal 2025. Karena jadwal 2025 saya kadang-kadang dari 2023 juga sudah ada yang minta jadwal gitu. Lo bayangin, sasarannya bisa berubah loh. Jadi apa? Cari hepeng kan? Ya kan? Sasarannya bisa berubah loh, cari hepeng. Bisa berubah. Nah, karenanya yang sekolah teologi, ya, yang sedang atau yang sudah lulus, jangan jadikan pendeta-pendeta besar idolamu, karena belum tentu benar. Sangat mungkin justru salah begitu. Kecolek Yance sih. Karena belum tentu benar dan sangat mungkin salah. Karena kita silau dengan kemegahan pendeta-pendeta besar itu, gitu. Itu bahaya sekali. Jadi sekali lagi, kami para pendeta juga bisa justru tidak tepat sasaran, luncas, dan karenanya punya sasaran yang berbeda. Ini saya mau tekankan, karena tidak ada yang luncas tanpa punya sasaran yang berikutnya atau sasaran yang lain gitu. Tapi sasaran itu bukan sasaran yang sejati, yang sesungguhnya, yang sebenarnya yang dari Tuhan. Nah, karenanya kita mesti kemudian merefleksikan ini, selesai ibadah ini, sasaran kita apa sebetulnya. Yang sekolah teologi misalnya di beberapa STT yang saya ajar, kalau di gereja Protestan itu kan ditugaskan sinode. Jadi kalau selesai STH, bergelar STH, ikut kaderisasi, kemudian jadi pendeta. Sehingga sekolah teologi itu adalah sekolah yang lapangan pekerjaannya tersedia gitu. Sarjana hukum belum tentu, banyak sekali sarjana hukum, apalagi sarjana ekonomi. Banyak sekali lulusan sarjana ekonomi, mesti bertarung. Insinyur juga, banyak insinyur yang malah akhirnya beralih ke marketing. Karena pekerjaan sedikit, pelamarnya banyak. Tapi di banyak STT, terutama STT Protestan, lowongan pekerjaan sudah tersedia, tinggal melamar dan seterusnya gitu. Walaupun tidak persis sama seperti itu, tapi di banyak kasus seperti itu. Maka ketika saya masuk STT, saya mesti mempertanyakan, saya masuk STT ngapain? Supaya dapat pekerjaan. Enak tuh lihat beberapa pendeta besar kok kayaknya enak banget gitu ya. Apalagi kalau ada sidang majelis daerah, itu lebih-lebih dari showroom. You name it, we have it gitu. Saya pernah lihat pendeta pakai Rolls Royce. Terus yang baru-baru lulus atau yang lagi sekolah lah jadi panitia sidang, wih keren ya, naik Alphard, naik Lexus, naik segala macam gitu. Terus wah pengen tuh kayak gitu. Itu kan sudah berarti punya sasaran yang meluncas, sasaran yang lain tadi. Nah karenanya sekali lagi ini hal yang penting bahwa kita mesti memperhatikan sasaran dalam kehidupan kita. Apa yang jadi sasaran? Nah rekan-rekan sekalian, ketika kita melihatnya secara detail, maka kita kemudian dengan pertolongan Tuhan kita bisa lihat, oh ini sasaran saya ternyata keliru, saya buang, saya balik arah. Oh ini sasaran gak tepat, saya buang, saya balik arah kepada sasaran yang Tuhan berikan.
Nah, rekan-rekan sekalian dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita ini lakukan, maka kehidupan kita akan memiliki daya guna dan daya hasil yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka ketika kita dipanggil pulang, kita bisa berkata pada Tuhan, saya telah mengerjakan pekerjaan saya dengan baik Tuhan, sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Maka karenanya mulai dari sekarang, perhatikanlah segenap kesibukan kita. Apakah kesibukan kita membawa kita dan orang-orang lain bertemu Tuhan, atau justru membawa kita dan orang-orang lain menjauh dari Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri.